Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita membacakan doa belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa Nah, mudah-mudahan dalam kegiatan pembelajaran di pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan dari luar. Ya, amin. Sebelum kegiatan pembelajaran, juga Bu Guru akan mengabsen dulu siswa yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini dan yang tidak. Yang mengikuti tolong jawab hadir Bu, ya, paham? Paham, Bu. Musdalifah. Paham, Bu. Paham, Bu. Azri. Paham, Bu. Bu. Askia. Askia. Asmi. Hadir, Bu. Azahra. Hadir, Bu. Hawa. Hadir, Bu. Haikal. Hadir, Bu. Inazuma. Hadir, Bu. Terus Kaira. Hadir, Bu. Anza. Hadir, Bu. Marsio. Sinan. Hadir, Bu. Siapa lagi nih? Asabil. Asabil hadir. Ryan. Ryan. Ryan hadir nggak? Tapi. Zulfikar. Nizam. Hadir. Nizam hadir. Hadir, Bu. Yanu. Momaini. Raka. Razita. Hadir, Bu. Ya. Rifki. Hadir. Septiano. Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Tasia. Hadir, Bu. Tara. Tiara. Bu. Bu Bagus. Hadir. Bu Bagus hadir enggak? Yuritama. Hadir, Bu. Ya, kelas 3. Tema 4. Subtema 1, pembelajaran 1, yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Itu ada di buku tema halaman berapa? Ayo. Temanya. Halaman 2, Bu. Halaman 2. Halaman Sudah disiapkan? Halaman 2, Bu. Dan pensilnya? Sudah disiapkan? Sudah, Bu. Ya. Halaman berapa? Alhamdulillah. Pertama-tama, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya di hari ini. Itu dengan membaca teks, siswa dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan menyelesaikan masalah sederhana dengan tepat. Yang kedua,
Dengan mengamati teks tulis tentang hak, siswa dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang harus dilakukan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Dan yang keempat, dengan mencontoh cerita yang ada, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan caca dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran di hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjut pelajarannya, kita nyanyi lagu kebangsaan dulu yuk. Biar kita tahu nih lagu kebangsaan apa aja sih yang anak-anak sudah bisa. Mau? Mau. Ya, ya, nak. Ayo, satu. Jangan coret-coret layarnya. Layarnya jangan dicoret-coret. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air kasih jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa dan bahasa kita bela bersama. Guru akan menjelaskan pembelajaran di pagi hari ini, yaitu tentang kewajiban dan hak di rumah. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada haknya. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Anak-anak, tahu nggak kewajiban anak-anak di rumah? Kewajibannya apa sih? Kalau udah dengar nih, amati gambar berikut. Buatlah pertanyaan tentang gambar. Misalnya nih ya, ini ada gambar. Gambarnya tentang ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Kalau membuat pertanyaan, itu biasanya menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ini Bu Guru sudah kasih contoh nih di sini. Mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada Siti? Contoh pertanyaan yang kedua, bagaimana kira-kira perasaan Siti? Contoh yang ketiga, bagaimana jika orang tua Siti tidak perhatian kepadanya? Itu adalah contoh dari Bu Guru. Anak-anak bisa nggak membuat contoh pertanyaan dari gambar, dari sebuah gambar yang anak-anak lihat di layar? Siapa yang bisa? Ada yang bisa membuat pertanyaan dengan kata apa, siapa, mengapa, bagaimana? Kita nggak bisa. Siapa nih namanya? Yuri. Yuri Tama. Ya, coba Yuri. Siapa yang memeluk Siti? Siapa yang memeluk Siti? Iya, siapa yang memeluk Siti? Jadi menggunakan kata tanya siapa. Betul, terima kasih si Yuri. Ada lagi yang mau membuat pertanyaan dari sebuah gambar? Siapa yo? Selain Yuri Tama, di sini siswanya ada
29. Ayo, siapa lagi? Ada lagi? Kan ada Azmi, ada Inazuma, ada Anissa. Coba. Bisa nggak? Pakai kata apa? Apa yang dilakukan ayah dan ibu di teras? Itu ada di teras bukan? Iya, menggunakan kata tanya apa. Dari sini anak-anak paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Kalau sudah paham, Bu Guru lanjut. Ya, kalau sudah paham, Ibu Guru lanjut ya. Ayo membaca. Ini ada teks bacaan. Siapa yang mau bantu Bu Guru membaca teks bacaan ini? Saya, Bu. Yang di rumah. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya udah, Sasia coba Sasia baca yang kencang. Kasih sayang di rumah, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Iya, pinter. Jadi anak-anak dari teks bacaan ini, ada kata-kata apa? Ada kalimat apa di teks bacaan ini? Ada kalimat saran. Jadi, laksanakan kewajibanmu dulu, baru akan menerima hakmu. Seperti itu. Dan anak-anak, tugasnya, Bu Guru mau nanya nih, kalimat saran dari teks bacaan di sini, anak-anak bisa tahu nggak apa kalimat sarannya? Nih, kalimat sarannya salah satunya adalah sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi berterima kasih kepada tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Ya, betul. Dari teks bacaan itu adalah kalimat sarannya, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Ada lagi, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini kamar mandi ya, Bu? Ya. Yang ketiga, kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Siapa yang di sini setiap hari, setiap sholat mendoakan orang tuamu? Orang tua kalian, siapa? Saya, Bu. Ya. Apa doanya? Doa untuk orang tua, tahu nggak? Tahu. Apa? Coba. Dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka. Iya, aduh. Iya, pintar, itu adalah doa orang tua. Doa kita dan doa orang tua. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi Kita. aku di waktu kecil, ya nggak, Nak? Ya, Bu. Ya. Ya, cepetan ya. Anak-anak yang mau ke toilet cepetan. Ini kita lanjutkan lagi ya. Itu adalah kalimat saran dari teks bacaan. Ada lagi kalimat sarannya? Ke toilet ya, Bu. Ada lagi nggak kalimat sarannya? Kalimat sarannya yaitu apa ini?
menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakan merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Ya, betul. Itu adalah salah satu kalimat saran dari teks bacaan. Anak-anak paham? Paham. Ya, kalau sudah paham, anak-anak, kita lanjutkan. Kalimat saran dari teks bacaan tadi sudah dijelaskan ya, Nak. Sekarang kita anak-anak harus, ini ada saran yang menunjukkan kewajiban berdasarkan hak Siti. Jadi ini haknya Siti, yaitu mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Kalian memberikan saran nih, apa yang harus dilakukan Siti, kewajiban apa yang harus dilakukan Siti setelah mendapatkan hak Siti. Contoh nih, saran yang menunjukkan kewajiban. Sayangi ayah ibumu. Itu adalah saran untuk Siti, mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Sarannya untuk Siti, kewajibannya adalah sayangilah ayah ibumu. Paham? Paham, Bu. Nah, ya kita lanjut. Soal yang kedua, mendapatkan perawatan dari ayah ibu. Kalimat sarannya apa? Rawatlah ayah ibu masa tua nanti. Itu adalah satu saran untuk Siti ya. Terus yang ketiga, mendapatkan waktu bermain bersama ayah ibu. Kalimat sarannya apa? Berterima kasihlah kepada ayah ibumu. Ya, berterima kasihlah kepada ayah ibumu, luangkan dan manfaatkan waktu bersama orang tua. Jadi kalau ada waktu dengan orang tua, manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Yang ke berapa ini? 4, dapat bercerita kepada ayah ibu. Anak-anak mendapatkan hak bercerita kepada ayah ibu. Lah, apa kewajibannya? Mendoakanlah ayah ibumu. Kalau ayah ibu. Ya, terbukalah kepada ayah ibu dan dengarkanlah keluh kesah ayah ibu. Nah, waktu anak masih kecil ini, anak-anak sering bercerita kepada ayah ibu. Ibu, tadi di sekolah saya begini-begini, saya bertemu dengan teman-teman. Itu namanya bercerita ya, Nak, bercerita kepada ayah ibu. Lah nanti pada saat anak-anak dewasa, anak-anak gantian nih mendengarkan keluh kesah ayah ibunya. Mau? Mau, ya insya Allah. Kita lanjut. Mendapatkan perhatian ayah ibu saat belajar. Nah, Bersyukurlah meraih kesuksesan demi membahagiakan ayah ibu. Iya, jadi bersyukurlah kepada ayah ibumu. iya, jadi anak-anak mendapatkan perhatian dari ayah ibu saat belajar. Anak-anak harus berusaha menjadi anak yang baik, yang pintar, yang berakhlak baik, yang berakhlak mulia, agar anak ayah ibumu bangga. Ya, kita lanjut. Mendapatkan bantuan ayah ibu saat kesulitan. Nah, selalu berterima kasih dan suatu saat kamulah yang akan membantu ayah ibumu. Ya, jadi kalau anak-anak mendapatkan bantuan dari ayah ibu, jangan lupa ucapkan terima kasih. Menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Nah, ini ada teks bacaan. Siapa yang mau bantu Bu Guru baca? Saya, Bu. Saya, Bu. Bergema. Kalau bergema yang lain matikan. Bilangin. Ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Ya, terima kasih Nasuma. Sudah lancar ya membacanya. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Yang ditanya adalah berapa hari Siti belajar di sekolah,
Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, ini ada pertanyaan. Nah, amati contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan di bawah. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Misalnya ini jumlah hari belajar. Ini sudah diketahui. Jumlah hari belajarnya adalah 365 hari. Yang ditanyakan adalah hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Anak-anak untuk mencari bilangan yang jumlahnya itu 360 hari. Ini ada hari belajar di sekolah 250 hari. Hari belajar di rumah 115 hari. Dari mana ini? Jawabannya 115 hari, yaitu 365 hari dikurangin 250. Hasilnya adalah 115. Atau bisa juga ditulis seperti ini, 250 ditambah 115, hasilnya adalah 365. Ini ada soal lagi. Ini soal 300 itu boleh 300, boleh 200, boleh 100. Anak-anak berpikir, memikirkan sendiri apa yang anak-anak mau. Boleh 100. Jadi misalnya ini Bu Guru tulis 300. 300 hari belajar di sekolah adalah 300 hari. Hari belajar di rumah adalah caranya yaitu 365 hari dikurangin 300. Jadi hari belajar di rumah adalah 65 hari. Boleh seperti itu ya, Nak? Lanjut. Contoh yang ketiga. Ini hari belajar di sekolah 265 hari. Berapakah hari belajar di rumah? Berarti 365 hari dikurang 265 hari. Hasilnya 100 hari. Soal yang selanjutnya, ada hari belajar di sekolah 240 hari. Berapakah hari belajar di rumah? Kasih contoh, 365 dikurang 240, hasilnya 125. Atau 240 ditambah 125, hasilnya 365. Nah, jadi anak-anak nanti pertama tentukanlah hari belajar di sekolah dulu berapa, baru mencari hari belajar di rumah dengan cara jumlah hari belajar 365 dikurangin hari belajar di sekolah. Paham anak-anak? Paham. Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ya. Paham, Bu. Ya, kita lanjutkan lagi di sini. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukanlah banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Ini misalnya anak-anak ini kan jumlah hari belajarnya belum diketahui. Anak-anak bisa cari sendiri, berpikir sendiri. Boleh 100, jumlah hari belajarnya bisa 200, karena kan kalau di sekolah itu belajar hari belajar efektifnya. Sabtu Minggu tidak dihitung. Jadi misalnya Bu Guru kasih contoh. 300. Jumlah hari belajar 300. Tentukan sendiri nih ya, Nak. Jadi ya nanti anak-anak menentukan sendiri juga. Hari belajar di sekolah 200. Jadi hari belajar di rumah berapa? Berapa, Nak? 100, Bu. 100. Ya, betul, 100. Yang kedua, misalnya hari belajarnya, ini caranya ya, Nak. Caranya sudah Bu Guru. Ini di sini caranya 300 dikurangi 200 sama dengan 100. Soal yang kedua, Bu Guru menentukan hari belajar di sekolah 150. Berapakah hari belajar di rumah? Siapa yang bisa? Saya Berapa? Berapa?
150. Iya, pintar. Davia. Nah, yang ketiga, nah, hari belajarnya Bu Guru tentukan 125. Hari belajar di sekolah 125. Berapakah hari belajar di rumah? Siapa yang mau jawab? 75, Bu. 75. Siapa yang jawab? 175, Bu. 175. Siapa yang jawab? Dan, Bu. Iya. Nah, anak-anak sudah paham belum penjelasan Bu Guru tentang kalimat saran? Sudah, Bu. Udah, Bu. Tentang kalimat saran, Sudah, Bu. menentukan kalimat saran berdasarkan teks, dan tentang menentukan dua bilangan berdasarkan hasil yang sudah ditentukan. Nah, anak-anak, kalau sudah paham, tadi belajar apa Bu Guru mau tanya? Kalimat saran. Kalimat saran, Hari belajar. Hari belajar dan hari belajar di rumah. ya, Hari belajar di rumah. Lalu hak dan kewajiban. hak dan kewajiban. Nah, Jumlah hari belajar dan jumlah hari belajar di rumah. iya, dua, menentukan dua bilangan yang sudah ditentukan hasilnya ya. Nanti anak-anak coba ya, Bu Guru kasih pertanyaan. Tapi sebelum Ibu Guru mengasih pertanyaan, Bu Guru mau tanya, ada pertanyaan nggak dari anak-anak? Sudah, Bu. Kalau tidak, anak-anak mau nggak dikasih soal dari Bu Guru? Mau, Bu. Mau, Ya. Bu. Ya, ini soalnya ya, Nak. Nih, soalnya nih, Nak. Lembar kerja siswa. Buatlah 5 penjumlahan bilangan yang hasilnya sudah ditentukan pada tabel berikut. Ini hasilnya udah ditentukan. Berapa nih hasilnya? 250. Bu. Di buku tulis, Bu, tulisnya atau jawabannya aja. Ya, ditulis nanti hasil belajar di sekolah berapa, hasil belajar di rumah berapa. Nanti ditulis di buku tulis. Bu, itu di buku latihan apa di buku? Di buku tulis. Oke. Ya, kita lanjut. Soal yang selanjutnya adalah soal bahasa Indonesia. Tuliskan 3 kalimat saran dari teks bacaan kasih sayang di rumahku. Yang kedua, kamar Tony sangat kotor karena jarang dibersihkan. Saranmu terhadap Sony adalah, Bu tulis nanti di buku tulis. Berikan Jawabannya aja, Pak, sama itunya, Bu. Bu. Nah, soalnya boleh, jawabannya saja boleh. Yang keempat, ini menyampaikan saran kepada orang lain dengan bahasa yang bagaimana kalau kita menyampaikan saran kepada orang lain. Nah, yang kelima, soalnya adalah apa yang dimaksud dengan hak. Tadi ada ya di teks bacaan. Bu, nanti dikirim ke WhatsApp. Nah, Bu, itu kirim ke Classroom atau enggak? Ke Classroom, Bu. Ibu ada di classroom. ya, dengarkan Bu Guru dulu ya. Bu, tugasnya ada di Classroom. Ya, dengarkan Bu Guru dulu ya, Nak, sampai selesai. Lembar kerja siswa ini nanti Bu Guru kirim melalui WhatsApp. Hasil tugas kalian dikirim ke Google Classroom. Yaitu tugas hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021. Ya. Nah, sekian dari Ibu. Sebelum kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, Nak. Berdoa setelah belajar. Ayo, doa setelah belajar apa? Ayo, lihat Bu Guru. Ikutin Ibu Guru. Bagi yang beragama Islam dan yang untuk beragama non-Islam, berdoa menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing ya. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Allahul azim. Nah, Nana, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, dadah, Nana. Sampai ketemu hari Jumat ya. Ya, Bu. Dan dari Ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.